Mmm, Pemfaktoran, faktoran kuadrat. Nah, jadi di dalam kuadrat sempurna kuadrat persamaan kuadrat, itu tuh kemarin kita belajar 2 cara kan, yaitu yang pertama cara pemfaktoran, yang kedua dengan menggunakan rumus ABC. Kamela kalau nggak keberatan boleh di-mute dulu nggak? Soalnya mantul. Oh, iya iya iya. Lupa lupa, sorry sorry. Oke. Grace, lu jangan nge-mute lah, lu jadi pembicara. Tapi entar deh. Boleh boleh. Eee, ada 2 cara kan. Nah, pertama pemfaktoran, kedua rumus ABC. Nah, aku pengen jelasin dulu sejauh yang aku tahu, kapan sih kita pakai rumus ABC, kapan sih kita pakai pemfaktoran. Nah, kan kayak gitu. Itu yang kadang bikin bingung. Nah, pemfaktoran itu, kita gini deh, persamaan kuadrat itu kan bentuk umumnya tulis Kres di samping persamaan kuadrat. Bentuk umumnya itu adalah AX kuadrat plus BX plus C. Nah, bedanya pemfaktoran dan rumus ABC itu adalah kalau pemfaktoran, faktor dari si C itu ketika dijumlahkan mmm, harus menjadi si B gitu. Terus AX kuadrat plus BX plus C. Itu B dong. Oke, terima kasih. Jadi kita lihat si faktor C-nya. Ketika C itu terbentuk, apakah angka-angka yang membentuk C ketika dijumlahkan itu bisa membentuk B atau enggak? Kalau misalnya enggak bisa, kita nggak bisa pakai pemfaktoran gitu. Tapi kalau bisa kita pakainya yang pemfaktoran. Kalau rumus ABC ya udah tadi ketika faktor dari si C itu nggak bisa membentuk B, kita pakainya rumus ABC gitu. Sampai situ kira-kira paham nggak? Misalnya belum jelas, kita bahas lebih lanjutnya nanti ya di di inin soal. Oke. Nah, kita ke cara yang pertama dulu, cara pemfaktoran. Nah, cara pemfaktoran itu dibagi jadi 3 jenis, yaitu ketika A-nya sama dengan 1, atau A-nya lebih dari 1 dan B-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita bahas yang pertama dulu, ketika A-nya sama dengan 1. Ketika A-nya sama dengan 1, itu berarti, misal kita punya persamaan X kuadrat min 6X plus 8. Nah, nah ini kita bisa faktorin. Kita lihat perkalian yang membentuk plus 8 itu tuh berapa aja? 2 dan 8 dan 1. 8 dan 1 dulu. Oke, boleh deh. 8 dan 1, 2 dan 4. Nah, berhubung si B-nya itu adalah minus 6, berarti kita lihat faktor yang membentuk plus 8, tapi ketika dijumlahkan itu adalah minus 6, itu berapa? Kalau plus 8 itu kan berarti perkaliannya harus plus dan plus, atau min dan min. Bener nggak? Nah, jadi kita ambil yang minus 2 dan minus 4, karena itu yang ketika dijumlah menjadi minus 6. Kalau yang itu udah ini ya, udah semuanya pinter gitu. Di bagian nyari faktor dari si 8 yang membentuk B gitu istilahnya. Jadi kita ambil yang minus 2 dan minus 4 ya, karena minus 2 dan minus 4 ketika dikali, itu hasilnya 8, dan ketika dijumlah, itu hasilnya minus 6. Nah, baru kita masukin ke cara yang dikasih Babe, solusi. Jadi cara cari solusinya, yaitu tinggal minus 6 ini yang dijabarkan menjadi minus 4 dan minus 2 gitu. Oke. Iya, emang biar tulisannya rapi guys. Soalnya kalau aku yang nulis nanti pakai Word kan acak amburadul gitu. Sorry guys, nggak bisa kepencet cok mic-nya.
Nggak, ya, santai santai. Kocak emang ini. Terus, Mam, lanjut. Oke, oke, Kamela boleh nanya dulu, nggak apa-apa, santai. Mom, buat yang di bagian ini sorry nih nanya ya. Ih, Ini nggak apa-apa, Cok. yang, 8, 8 sama 1 sama -2 sama -4 itu ditambahin sendirinya, biar jadi -6. Berarti kalau semisal kita mengkali atau menambahkan sesuatu itu ditambahin sendiri min sama plus? Oh, gini gini gini, oke. Coba hapus dulu deh, Kres, itu yang faktor dari 8, biar jelas ya. Gini, kita lihat di bagian itu kan bentuknya AX plus B plus BX plus C, kan anggap kayak gitu. Nah, berarti yang jadi C di sini adalah si 8, ya kan? Nah, kita cari faktor dari 8 itu berapa aja. Berarti faktor dari 8 itu artinya bilangan mana yang ketika dikali itu hasilnya 8. Nah, yang perlu diperhatikan di sini tuh apa? Tandanya, plus atau minus gitu. Karena ini 8-nya itu adalah maaf, adalah plus. Jadi, kita cari angka apa aja ketika dikali itu membentuk plus 8. Nah, kalau misalnya minus 8 itu kan beda lagi ininya, apa, faktornya. Kalau min kali min kan plus, min kali plus min. Jadi yang perlu kita perhatiin di situ adalah tandanya. Karena kita udah tahu tandanya itu adalah plus 8, barulah kita bisa cari angka-angka yang membentuk plus 8. Coba tulis, Kres, 8. Apa tuh? 8. Iya, ya nggak di, oh Hmm. ya gitu. Gitu. Cariin faktornya, oke, 8 itu plus 8 ya khususnya, itu kan terbentuk dari 8 kali 1 minus 8 kali minus 1, 2 kali 4 sama minus 2 kali minus 4. Mhm. Nah, sampai situ, nah kita sekarang tugasnya adalah memenuhi syarat yang kedua, bahwa bilangan yang kita ambil ketika dijumlah, itu hasilnya minus 6, gitu. Kalau 8 plus 1, itu hasilnya berapa? 9, berarti bukan. Minus 8 minus 1, minus 9, berarti bukan. 2 sama 4, itu hasilnya plus 6, berarti nggak bisa. Nah, yang kita ambil adalah angka yang membentuk minus 6, yaitu min 2 kurang 4. Itu kan hasilnya min 6 ya. Nah, jadi kita pilih yang itu, gitu. Sampai situ paham nggak? Oh iya, paham paham paham. Thank you, Mom. Yang bener, Amel. Nggak, maksudnya kalau emang masih belum jelas, kita bahas pelan-pelan aja. Ini Kalau nggak cukup diskusi, sekarang, Kamel. kalau nggak cukup sekarang, kita lanjutin aja part 2 gitu, pembahasan persamaan kuadrat. Karena persamaan kuadrat itu penting banget. Ini kan kayak soal apapun, itu kadang nyambung aja ke persamaan kuadrat ini. Jadi kalau nggak paham dasarnya, ya susah gitu. Jadi nggak apa-apa guys, kita belajar pelan-pelan aja di sini gitu. Nah, tapi karena tadi Kamela bilang udah paham, jadi ya udah kita langsung masuk ke step kedua, yaitu jabarin. Minus 6 itu jadi min 2x dan min 4x. Buat apa kayak gitu? Biar kita bisa cari gininya, Faktornya. akar-akar kuadratnya gitu. Nah, kayak kalau cara dari Babe itu kan dipisah jadi 2 kubu. Nah, setelah dipisah itu kita pisahin lagi. Cari Cari FPB-nya gitu kan. Nah, x kuadrat min 2x itu yang faktor yang samanya apa? X kan? Berarti kita tulis X dulu. Dalam kurung X min 2. Karena kalau misalnya kita udah kali distributif ke dalam, itu hasilnya bakal jadi X kuadrat min 2X gitu. Nah, terus sekarang yang 4X plus 8. Itu FPB-nya berapa? 2 kan? 4, Dik. 4 nggak sih? 4. FPB-nya 4. Aduh, sorry. Jadi kita tulis 4 di depan, di luar kurung, ya itu. X min 2. Nah,
Nah, kita kan udah dapet nih sampai situ. Nah, sampai sini apakah dari kalian ada mungkin yang masih bingung gitu untuk, ngeluarin FPB? Kalau kalau git kalau misalnya udah jelas bilang, atau enggak kalau emang masih bingung, nanya aja guys, nggak apa-apa. Mia, Santai nih guys. Kenapa? aku tuh bukan bingung-bingung gimana, aku tuh sebenarnya kalau misalnya lihat orang atau Babeh atau kalian ngerjain tuh kayak paham kan. Heeh. Tapi, kalau Hmm. misalnya aku menemukan hal yang baru kayak gak paham. Terus pas kelas penyetaraan, Babeh bilang kalau itu tuh nggak paham, gua tuh cuma ngikutin cara orangnya itu dia permasalahan aku dari dulu gitu loh, gimana ya? Nah, makanya sekarang kita coba, mmm, detailin, maksudnya kita bahas mendalam gitu. Nah, kamu nanti perhatiin, apakah dari salah satu stepnya itu ada yang kamu nggak paham. Karena nanti kalau misalnya kamu udah bermodal mengerti, kamu bisa latihan soal. Nah, kalau misalnya udah ada modal udah ada modal ngerti, terus latihan soal, nanti kita bakalan tahu kan bingungnya tuh di bagian mana gitu. Nah, disitulah nanti bisa makin mungkin tanya dulu ini caranya kayak gimana, terus latihan lagi latihan lagi latihan lagi, nanti bisa gitu. Kalau step ini kamu paham nggak, Siar? Paham, tapi kalau misalnya cara Babeh yang di pinggir yang kemarin tuh agak pusing ya. Di pinggir. Ngerti kan? Jadi Babeh Yang tuh mana tuh ngasih share? ngasih 2 cara tuh yang ke bawah panjang yang banyak. Itu ini nggak sih, itu di rumus ABC-nya nggak sih yang panjang kemarin? Kayaknya di Mhm, pemfaktoran ini aja deh. itu yang pusing. Iya, rumus ABC-nya. Nanti dulu, kita kita belum masuk ke rumus ABC kok. Oke, entar dulu ya. Lanjut, Kres, lanjut, Kres. Leherku kering. Lanjut nih, lanjut kedua kah? Enggak, itu jelasin dulu kocak hasilnya, Oh, akar-akarnya. hasilnya. Ini kita misalin aja kalau kalian pusing. Boleh. Ini. Kod segitiga sama dengan X min 2 kurang 4 segitiga. Aduh, kok gini sih, Cok? Segitiga kok. FPP-nya kan segitiga. Keluarin segitiganya. X min 4. Terus dibalikin gitu, Cok. Segitiga segitiga tadi itu apa? Dibalikan X min 2. X min 4. Nah, akar-akar plus lagi. Nilai akar-akarnya X min 2 sama dengan 0. X sama dengan 2. Atau X min 4 sama dengan 0. X sama dengan 4. Aljabar aja, guys. Paham nggak? Sampai sini paham nggak akar-akarnya? Paham lah ya. Paham nggak sih? Entar dulu. Kita kita cari contoh lagi satu deh. Misal kita Lagi kita kan punya lagi. persamaan X kuadrat. X kuadrat. Ntar, Hmm. nggak boleh asal-asalan buat soalnya. Yang tadi, Kres, yang tadi kita pakai waktu diskusi deh. Oh, coy, gue lupa mana lagi. Kocak. Entar dulu, entar dulu. X min 9 plus 8. Nih. Oke. Oh, bentuknya sama ya? Tadi kan kita udah pakai plus 8. Oh, udah kah? Ganti kah? Coba kita pakai minus 8 deh sekarang, minus 8. Minus 8 Boleh. berarti kira-kira, mmm, Kita kan cari faktor dari perkalian dari min 8. min 7 berarti pakai Kres, min 7 aja, min 7X. Hmm. Nah, Udah, udah. lanjut kah? Pemfaktoran min 8 itu kan 1 kali 8, 4 kali 2. Nggak ada sih, guys. Kalau cara kalau cara gue tuh
lihat dari B-nya ini loh. B-nya ini minus 1 plus. Kalau misalkan minus, jadi perkalian dari pemfaktorannya ini yang paling besar itu bentuknya mengikuti B-nya ini loh. Jadi kalau misalkan B-nya minus, jadi pemfaktoran yang paling besar di sini, kita jadiin minus juga. Gitu coy, supaya lebih simpel aja. X min 8, X plus 1. Simpel gak? Paham gak? Ya, cara yang Paham gak? dipersingkat. Kalau dijabarin tadi tuh kayak gini. Apa ya? 8 Min kah? 8, min 8. Aduh, Plusnya hilangin. Nah, itu. sorry. Delay coy di sini. Paham gak guys? Ngomong aja coy, diskusi nih mah. DWU. Aman Lutfi. Yang Gimana lain? Paham. Yang lain. Ngomong aja Oke. coy. Mungkin berarti mungkin kalau di pemfaktoran udah aman semua ya. Sekarang kita lanjut aja Kres ke bentuk yang kedua. Kedua. Kres A-nya lebih dari 1. 1. Kres. Contoh soalnya itu 3x kuadrat min x min 4. Nah, ini tuh Udah. kita bisa pakai cara manipulasi. Sebenarnya kalau misalnya emang ditanyain, dari mana sih datangnya rumus manipulasi itu? Itu tuh bakalan panjang lagi penjelasannya, hampir berlibet sama seperti rumus ABC. Tapi karena kita di sini nanti kita juga bakalan makainya rumus yang ini, manipulasi ini. Jadi kayaknya malam ini kita nggak bahas dulu ya teman-teman tentang asal-usul si manipulasi itu. Kalau misalnya emang mau tahu, kayaknya pernah dibahas di sama Babe, tinggal cek aja di recordnya gitu. Nah, cara manipulasinya tuh gimana? Cara manipulasinya adalah dengan cara koefisien dari x kuadrat itu dikali dengan si C. Mantul, Kres. Wait. Tuh kan. Iya, betul. Nah, jadi kan kita punya persamaan x kuadrat min x min 12. Nah, setelah itu kita cari faktor dari 12, faktor dari minus 12, yang ketika dijumlah itu hasilnya min 1. Nah, faktor dari min 12 itu berapa? 6 kali 2, 3 kali 4, sama 12 kali 1. Nah, kalau kita pakai cara Kres tadi, kita tinggal lihat bahwa di B itu kan minus 1 ya. Si X-nya itu kan koefisiennya 1. Nah, jadi kita cari kira-kira berapa kurang berapa? Yang hasilnya adalah minus 1. Kan 3 kurang 4 ya. Berarti kita ambil yang itu. Yang 3 kali 4. 3 kali minus 4 gitu. Langsung aja kah? Ya, langsung aja. Lanjut akar-akarnya coy. Aljabarin guys. Supaya jelas nilai akar-akarnya. Belum. Cuy, itu kan dimanipulasi tadi, dikembaliin dulu tuh. Iya ya, astagfirullah. Mabuk gue cuy. Belum guys, udah malam. Ngantuk. Nah, Sabar. gini aja jabarin pakai cara Babe biar nggak bingung. 3x Sabar ya. kuadrat, ya benar, 3x kuadrat plus 3x min 4x min 4. Nah, udah kita tinggal pisahin jadi 2 kubu. Terus cari FPB-nya. Gitu. X. Sempit banget dah.
Min 4 X plus 1. Gitu nggak sih? Iya benar. Misalin kalau memang nggak tahu, tapi PSBB ya. Min 4 X plus 1 itu, Bentar, Kres, nanti dulu. eh, apa tuh? Apa tuh apa tuh? Lu salah Salah kah gua? faktornya kocak. Salah kah gua? Iya, Salah kah gua? lah iya. Salah mananya, Cok? Oh, gua salah tulis ya? Kayaknya itu mending X-nya deh yang dikeluarin. Jangan 3X. Tapi sama aja sih, boleh 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 boleh. Sama deh. Sama kan? Sama deh. Sama sama sama. Udah. Bisa. Salah di mana ya? X Mmm, X. udah. Sama-sama kok. Lanjut ke tadi. Lanjut. Berarti tinggal Satuin aja kan? ya. Nah, kalau yang ini kayaknya udah jelas ya, teman-teman? Atau masih ada yang bingung? Coba tanya aja nggak apa-apa. Kita kan namanya juga bahas tuntas gitu, bahas tuntas. Oke, berarti aman ya. Kita lanjut Oh, aja Kres dulu. Nanti mungkin di wait. rumus ABC ya. Mau coba cara langsungnya. Oke. Udah deh lanjut. Lanjut. Apa Kalau sih? gua mah gini, Cok. 3X plus 3 boleh gini juga nggak sih? Hmm. X plus 1. 3X min 4. Nah, sama kan? Paham nggak? Nah, itu yang dikasih sama Kres adalah cara yang mengefisienkan waktu ya. Kalau misalnya pas ujian boleh tuh dipakai yang cara itu. Yaitu ketika kita udah dapet faktor dari 12-nya, ya udah kita langsung satuin aja sama 3X. Nah, nanti setelah disatuin, itu kita bagi lagi dengan 3. Kenapa bagi 3? Ya karena tadi A-nya adalah 3 gitu. Kita memanipulasi 4 itu dengan si 3. Jadi nantinya kita kembaliin lagi hasilnya ke bagi 3 gitu. Aman nggak? Tapi kalau belum lancar cara babe, mending pakai cara babe aja, coy. Iya, Daripada langsung gini, daripada nanti bingung. ya, apa-apa. Dijabarin aja karena cara babe bakalan lebih aman. Karena kan kita dijabarin. Nah, gitu. Nah, bentuk ketiga Kres yang B sama dengan 0. Oh, Waduh, bentar. Ada yang nanya, kocak. woi, nggak lihat tuh gua. Oke, 1 dari mana? Gini. Iya, nggak apa-apa nanya. Nggak apa-apa, Cok. Ya ini dibilang diskusi, bukan DWU. Sama nggak sih? Iya. Dewa Jadi kan Itu sih. diskusi. jadi kan gini, Mel. Kocak. Siapa deh? Tadi, coba scroll Kres ke soalnya Kres. Nah, tadi kita tuh kan udah dapet faktor, kok faktor sih? Persamaan setelah dimanipulasi. Nah, itu tuh nanti kan kita sajikan dalam bentuk perkalian kayak gitu. Nah, perkaliannya ya bener. Ya bener. Ya perkaliannya itu kita bagi. Satunya dari mana? Ini kan yang di dalam kurung, yang 3X plus 3 itu kan adalah suatu operasi penjumlahan. Nah, otomatis ketika ketiganya yang di depan 3X-nya itu dibagi 3, si plus 3 di belakangnya harus dibagi 3 juga gitu. Kecuali kalau memang dia adalah perkalian, yang depannya udah dibagi 3, yang belakangnya ya tinggal ngikut, nggak usah dibagi lagi gitu. Paham nggak, Mel? Itu yang udah dijabarin sama Kres. Oke, Siar nanya,
belum Ya. lancar pakai cara Babe, pakai cara Babe. Itu tuh maksudnya gini sih, Yer, kalau misalnya pakai cara Babe pun belum lancar, dianjurkan untuk menggunakan cara Babe dulu. Maksudnya dilancarin dulu cara cara yang dikasih sama Babe, karena untuk menghindari kesalahan yang terjadi. Karena kalau misalnya kita pakai cara cepet ya, istilahnya cara cepet, cara simple gitu. Nanti takutnya ada suatu step yang kita belum tahu ini asal mulanya dari mana gitu. Tapi kita pakai aja, itu kemungkinan besar bakalan salah. Jadi kalau belum lancar pakai cara Babe, ya latih dulu pakai cara Babenya biar tahu titik terangnya tuh kayak gimana, cara kerja si rumusnya itu kayak mana gitu. Gitulah istilahnya. Udah seret gua. Udah, Udah. lanjut ke akar-akarnya deh. Paham nggak sih ini? Nah, paham. Udah pada pinter. Diterin mah bibit unggul. Udah paham. Udah assalamualaikum PTN Amin, impian gitu. amin. Amin. Nah ya teman-teman. Lanjut ke bentuk ketiga. Yaitu bentuk ketika Mantap. B sama dengan 0. B sama dengan 0 itu berarti yang sisa tinggal AX kuadrat plus C kan gitu. Nah contohnya misal. Sabar, Bang. Oke. Amat. Ah, Oke, benar-benar. Apa? Contoh soalnya itu misal X kuadrat min 9 gitu. Nah, berarti itu tinggal kita pakai cara aljabar aja. Kita ubah subjeknya biar yang di kiri itu sisa X. Jadi, kita perlakukan kedua ruas sama, yaitu jumlah ditambah 9. Gitu. gimana caranya tuh, Mam? Nah, gitu. Pinter. Udah, berarti X kuadrat sama dengan plus 9. Terus, Nah, untuk cari X1, X2-nya, kita akarin kedua ruasnya, biar si pangkat 2-nya tuh hilang. Karena akar tuh kan pangkat setengah, yang kayak dibilang sama Babe. Jadi ketika... baik-baik. Gue jabarin. Oke, kuadrat pangkat setengah. Nah, gitu. Jadi kan coret-coret hilang. Yang 9 ganti gini aja, Kres. 3 pangkat 2. 3 kuadrat. Ini, seperdua. Gini, 2 bagi 2 kan. ntar dulu deh, lanjut dulu, Kres. Nanti aja nggak Ada, sih? si ini ada nanya. Apa tuh? N, yang 3 X plus 3 bukannya nggak boleh atau nggak bisa ya langsung dibagi 3? Bukannya harus difaktorin dulu? Oke, itu kalau kita faktorin, itu tuh kita pakai cara Babe kan? Nah, ini yang tadi dijelasin sama Kres, ada cara cepetnya, dimana kita sajiin aja dalam bentuk jadi. Nah, ketika udah dalam bentuk jadi itu, kita bagi dengan angka yang dipakai buat memanipulasi dia. Nah, itu tuh sebenarnya ada kok sumber turunan rumusnya. Cuman kalau misalnya emang dijabarin itu bakalan panjang dan lama banget gitu di sini. Makanya kalau emang prefer cara Babe ya cara Babe aja nggak apa-apa. Kalau emang mepet waktu ya boleh-boleh aja pakai cara cepet ya sah-sah aja gitu. Akar 9 gak langsung 3 aja. Oke, akar 9. Kalau aku tanya 3 kali 3, benar kan 9? Tapi kalau minus 3 kali minus 3, apakah dia minus 3? Kan enggak, 9 juga gitu. Jadi, ketika kita dikasih persamaan kayak gini, ya udah. Jawabannya adalah plus minus akar 9, yaitu plus minus 3. Begitu. Jadi X sama dengan apa sih? 3 or min 3. Gitu nggak sih? Benar. Paham nggak? Nggak boleh, Kres, nggak boleh diperin, nanti dibagi itu jadinya minus 1 hasilnya. Waduh, Minus aja bukan atau... per nih, coy. Atau itu Halo, atau. Waduh. halo An, kedengeran kok. Enggak, aku tuh tadi mikirnya itu loh yang atas. Enggak, maksudnya yang biar bisa dicoret jadi 3 gitu. Oke, Nih, oke.
Iya. Gini Kres, Apa Jadi tuh? kita tiganya bukan tuh kayak dikeluarin gitu loh, dikeluarin. benar. Oh gitu, itu Nah, benar kan? ya gini. Oke, aku paham. Kres, kita jabarin dulu, Kres. Ini. Yang ini kan? Iya, benar. Coba Yang itu. Nah, sebutin. kan dalam kurung 3x plus 3 Hmm. kali maksudnya dalam kurung buka Iya. 3x min 4. Oke. Nah, tapi sekarang kita jabarin dulu. Keluarin 3 dalam kurung x plus 1. Kurung buka 3x min 4. Nah iya, 3-nya tinggal Nah, dicoret terus kayak gitu dibagi bisa 3. aja Ya, kan ya? iya benar. Nah, tadi Oke. ya sama aja karena dia udah jadi FPB kan. FPB dari si 3x plus 3 gitu. Oke, thank you thank Paham you. nggak, An? Iya, ini Nanya lebih sih. benar. Nanya Ini tuh aja, sebenarnya guys. pinter-pinter, ada banyak cara menuju Roma, teman-teman. Jadi yang mana kalian pahami pakai yang itu aja gitu. Simpelnya gitu. Aman li aman. Terus, lanjut. Ini kan penjabaran ini. Ya udahlah, paham lah tuh. X min 3 atau min 3. Aduh, atau lagi. Nah, kalau misalnya untuk Udah. bentuk yang ini, aman nggak teman-teman kira-kira? Biar kita bisa langsung lompat ke rumus ABC. Contoh lagi, Mom, katanya. Contoh lagi. Apa ya? Iya. Oke, kita pakai gini deh. X kuadrat plus 4. 4. Oke. Nah, kalau kita jabarin, yang bentuk seperti ini, itu nggak ada akar-akarnya. Jadi dia nggak punya solusi. Dia nggak punya, apa ya istilahnya, karena kalau bukan dipindah ruas, kocak, diperlakukan sama, pindahin Kres. Oh, pindahin. Pindahin nggak tuh? Langsung aja ya. Pindahin aja Iya. nggak sih? Nah, karena kalau ketika dia diakarkan, ketika dia dipangkatkan 2, maksudnya dicari bentuk akarnya, kan nggak ada imajiner, dia imajiner gitu. Kalau minus kan istilahnya untuk mencapai perkalian yang menghasilkan minus itu kan harus min kali plus. Sementara kita untuk mencari suatu akar, kita harus punya bilangan yang sama gitu. Sama. Bentuknya sama antara plus plus atau min min. Jadi ini imajiner. Tentang apa itu bilangan imajiner udah dibahas kok sama Babe. Bebusa bibirku bahasin di sini, guys. Kalau misalnya bingung juga tanya Kres. Nah, imajiner, guys. Gimana caranya kita mendapat akar min 4? Udahlah, gitu aja, Bang. Apaan sih? Oke, lanjut nggak? Lanjut ke ABC atau ini dulu dibahas si pemfaktorannya ini? Ah, Dari ketiga jenisnya. Dari ketiga jenisnya udah aman nggak, teman-teman kira-kira? Aman? Aman dong. tanyain dong kalau emang ada yang bingung, coy. Ya, kalau emang bingung tanya aja sebelum kita lanjut ke rumus ABC yang bakal bikin kalian mungkin mimpi indah ya malam Sok. ini ya. Oke, Yang bentar. ini. Itu apa? Tapi ada kemungkinan angkanya bisa diakarin nggak ya? Kalau yang bilangannya negatif ya? Iya. Ada kemungkinan untuk ada soal seperti itu tuh pasti ada. Nah, tapi biasanya itu bakalan jawabannya tuh bakalan sampai di berarti istilahnya bilangannya tuh bukan bilangan kuadrat gitu kan. Bilangan kuadrat yang kita tahu kan 4, 9, 16 gitu. Nah, kalau misalkan angka-angkanya bukan yang itu, oke, kita bisa iniin apa sih namanya? Antara opsi kalau dia pilihan ganda itu tuh pasti sampai di plus minus akar 7 gitu misalnya, plus minus akar 7 atau mungkin kita
harus cari akar 7 tuh berapa gitu. Akar 7 kan pasti desimal ya hasilnya, desimal, 7 pasti 2 koma sekian deh, 2 koma sekian apa 1 koma sekian gitu, plus minus itu gitu jadinya. Berarti nggak semuanya harus bilangan bulat, tapi itu tuh kemungkinannya jarang, dan kalau misalnya emang dikeluarin itu tuh seringnya sampai di plus X sama dengan plus akar 7 atau minus akar 7 kayak gitu. Sejauh yang aku tahu ya, tapi kalau misalnya emang informasi yang kuberikan ini nyeleneh, bisa ditanyain ke Babe aja. Gitu. Atau mungkin yang lebih tahu mau koreksi, boleh gitu. Tapi kalau yang misalnya aku pernah dengar dari guru aku di sekolah dulu ya kayak gitu. Jawab aja sampai dibentuk akarnya, plus minus akar berapa gitu. Udah kah? Lanjut? Atau masih ada Lanjut, lanjut. pertanyaan yang kemungkinan bisa kita jawab? Kalau enggak ya skip dulu. Oke, kayaknya aman deh. Teman-teman udah pada sunyi. Kita lanjut ke rumus kecap. Waduh. Berat, guys. Takut. Enggak. Nah, bentar. Sebenarnya kemarin Babe kan udah bilang, kalau misalnya emang nggak paham, maksudnya emang masih mental tentang penurunan rumus ABC itu nggak apa-apa, karena ujung-ujungnya yang kita pakai adalah rumus jadinya. Kita bakalan bahas di sini. Kita bakalan bahas di sini itu cara dapetnya. Nah, kenapa Babe bahas ya? Karena Babe harus menjelaskan materi sedetail mungkin kan. Tapi kalau kita tangkep materi yang bisa kita tangkep. Jadi kalau misalnya emang kita taunya rumus jadinya si apa ya? Si minus B plus minus akar 4 plus minus akar B min 4AC per 2A itu yang kita tahu. Ya udah tinggal pakai aja gitu. Nah, tapi sekarang kita mungkin bakalan bahas penurunannya. Gitu. Waduh. Tipis-tipis aja, guys. Gitu ya, Kres ya? Kalau emang ada yang salah koreksi ya. Ya, aku yakin kok di sini tuh yang mungkin pematerinya memang aku sama Kres sama ini kan, sama Winter. Nah, tapi pasti kan dari kalian tuh ada yang iseng-iseng ikut, udah expert gitu lah istilahnya. Nanti kalau misalnya ini koreksi aja gitu, kalau kalian emang tahu lebih banyak. Oke, nah rumus ABC itu turunnya dari rumus kuadrat sempurna. Nah, tadi kita punya bentuk umum, yaitu apa tadi bentuk umumnya ya? AX kuadrat plus BX plus C. Ini bentuk umum. Ya, benar. Nah, penurunan dari kencangkan sabuk pengamannya ya, teman-teman. Pelan-pelan aja, coy. Ya, benar. Penurunan dari rumus kuadrat ini, itu tuh istilahnya kita mau mencari nilai X. Benar nggak? Ya benar. Emang mau nyari nilai X. Kalau nggak mau nyari nilai X, ya nggak usah diturunin rumusnya. Oke. Nah, yang step pertama itu adalah mengubah si A itu agar menjadi sama dengan 1. Biar X-nya tuh tunggal, istilahnya biar X kuadrat aja, jangan AX gitu. Nah, jadi untuk mencari rumus kuadratik, rumus kecap, itu kita bagi kedua persamaannya itu dengan seluruh persamaannya itu dengan A. Biar apa? Biar si A-nya hilang gitu, teman-teman. Jadi setelah dibagi A, hasilnya X kuadrat plus B per Iya. Bx per A, B per A X, kocak apa sih? Sama aja. B per AX plus C per A. Nah, ini adalah bentuk akhir yang mungkin pengen kalian tahu gitu. Tapi ini belum selesai. Kita bakalan singkirkan si C per A itu dari ruas kiri. Kenapa kayak gitu? Ya karena kita pengen cari si X kuadratnya itu. Pindahin, Kres. Ubah jadi kuadrat sempurna dulu nggak sih? Enggak. Si C-nya dulu pindahin biar nggak belibet.
Tapi tetap aja sih belibet, emang rumusnya belibet. Udah, Pindahinnya paham kan? pindahin Kres. Udah. TA-nya kan? Ngelik ke gua. Minus C. Oke. Nah, Delay, Cok. ih gimana ya? Dari tadi gue nulisnya anjay. Nggak apa-apa. Wait, matiin dulu gak sih? Matiin dulu ya, bentar. Oke, sepertinya perangkatnya Kres juga tidak sanggup gitu ya guys ya. Maaf, Melihat maaf. rumus ABC ini. Wait guys, keluar DC dulu. Oke, nah Ngelek, euy. nah kita belajar dulu lah. Masa kemarin main Gartic, sekarang main Gartic. Slytherin tidak boleh seperti itu, harus tetap belajar. Baru jeda sebentar langsung Gartic. Udah pusing kah? Udah pusing kah? Info blok A, B apa C? Nanti dulu. Share. Guys, tolong ya, tolong. Aku ada pesan ke kalian. Jangan berspekulasi bahwa materi MTK tuh susah. Bilang aja, MTK tuh gampang, gue bisa kok, apa sih cetek gitu. Ya, padahal gue juga nangis-nangis kok nggak ngerti geometri gitu. Ya tapi beneran kayak gitu, jangan selalu menganggap kalian tuh nggak bisa gitu. Anggap aja kayak gampang, ini mah gue bisa gitu. Kalau emang nggak ngerti penurunannya, ya udah tinggal pakai aja rumusnya. Ngapain diturunin udah dibuatin rumus gitu. Tapi I'm a kita chill bahas guy. ya benar. Disclaimer dulu, Miu. Rumus ABC, penurunan rumus ABC ini gak perlu kalian pahamin banget, Cok. Ya, tadi gue di Karena apa, awal Miu? ngomong apa kocak? Kan gue udah Ulang. bilang, Babe Ya bilang. udah. Oke, ulang lagi ya teman-teman. Disclaimer, kalau emang kalian merasa susah memahami penurunan rumus ABC, itu tuh nggak apa-apa. Karena pada akhirnya ketika kita ketemu soal, yang kita pakai itu adalah rumus jadinya. Nah, kita dikasih persamaan. Nah, di persamaan itu kita bakalan langsung masukin aja kan, kayak kita tahu rumus ABC itu minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Apa sih? Pokoknya itu. Nah, ini adalah istilah pembuktian dari mana sih datangnya rumus itu. Jadi kalau misalnya emang kalian merasa susah memahami di bagian sini, ya nggak apa-apa. Asalkan kalian ngerti pemakaiannya tuh kapan. Makanya tuh kapan? Ya tadi yang aku bilang, ketika bentuk umum yang kita punya, si AX plus BX plus C itu faktor dari C itu nggak bisa membentuk B. Nah, scroll ke atas Kres, yang tadi, Tadi yang pengfaktoran. ini nih. Nah, ini kan rata-rata misalnya, faktor dari 8 itu bisa membentuk minus 4. Nah, terus faktor dari 6 gitu, faktor dari min 8 itu bisa membentuk minus 7. Nah, gitu. Nah, Itu kalau ada yang misalnya nanya, Miu. pada bentar dulu. Nanti dulu nanyanya. Nanti aku baca kok. Apa sih? Kocak, lupa. Nah, tapi kalau ketika di rumus ABC itu tuh misal kita punya persamaan X kuadrat min 2X plus 5. Nah, plus 5 itu kan apa sih namanya? Faktornya 5 sama 1, 1 sama min 5, 1 sama 5 kan kayak gitu. Nah, kita bingung dong. Ini caranya nyari 2 itu gimana? Itu kan nggak bisa gitu. Ya udah kita masukin ke rumus ABC gitu, teman-teman. Jadi nggak apa-apa banget kalau misalnya penurunan rumusnya tuh masih susah gitu. Nggak susah sih, maksudnya masih agak mental. Udah. Bentar, nanya kan. Tapi kalau D kurang dari 0 kan mau nggak mau pakai rumus ABC. Ya bener, ABS. Oke, ABS. Iya, bener. Kalau yang itu nilai diskriminan itu tuh pasti pakai rumus ABC karena dia apa ya, kalau misalnya soal-soal yang pakai nilai diskriminan itu kan pasti memiliki 2 titik penyelesaian atau mempunyai 1 solusi atau tidak mempunyai solusi sama sekali. Nah, di situ kita berarti harus make rumus ABC untuk mengecek dia elemen bilangan real atau bukan. Nah, itu udah dijawab sama Sonarci. Nah, itu deh pokoknya. Bener ya?
untuk ngecek dia bilangan real atau enggak. Nah, pokoknya kalau kita dapet soal yang solusi penyelesaiannya ada 2 atau tidak memiliki solusi penyelesaian, itu udah pasti masukin ke rumus ABC gitu. Karena kalau pemfaktoran, mau kalian cari sampai subuh, mau kalian cari sampai Ramadan, itu mungkin bakalan memerlukan proses yang jauh lebih panjang gitu. Gitu. Nah, lanjut aja deh, lanjut ke penurunannya. Lanjutin, Kres. Jelasin dulu atasnya. Oke, ntar. Tahu dari mana rumusnya pakai pemfaktoran? Kamela, gini sayangku. Ntar dulu ya, minum air. Gini Kamela. Kres, boleh nggak aku minta slide baru? Slide baru, boleh. Oke, coba belah 2 deh. Maksudnya bagi 2. Oke. Oke, yang misalnya kayak yang kiri pemfaktoran, yang kanan pakai rumus ABC. Pemfaktoran, ini pemfaktoran ya. Gini ya tuh, gini ya Kamela. Nah, kalau pemfaktoran itu dipakai ketika faktor dari C itu ketika dijumlahkan bisa membentuk B. Nah, contohnya ya kayak tadi. C itu bisa membentuk B. Mungkin kalau misalkan aku definisikan seperti itu, masih agak belibet ya jelasinnya. Maksudnya belibet mengertinya. Jadi kita masuk ke contoh soal. Kayak yang tadi. Misal, X kuadrat X kuadrat plus 2X plus 3. Bener. Jangan 3. Plus 2 deh. Nggak bisa. Berarti bukan 2X. 3. Min 2 nggak sih jadi? Nggak. Bener. Kenapa? Apa sih? Oke, udah. Soal ini tuh Berarti, gak boleh sembarangan. ya makanya aku pikir, itu bisa apa enggak? Udah, bisa kayaknya. Nah, kita cari faktor dari, kok bisa membentuk B? Siar, sabar dulu ya. Ini sedang dijelaskan. Oke, aku Banget udah kok. bilang, kalau aku definisikan seperti itu, mungkin agak susah ya pahaminya. Nah, tapi kalau misalnya kita terapin ke soal, itu mungkin mempermudah kalian untuk paham, kayak gitu. Nah, Ini gini. Nah, sekarang, ya gitu. Itu adalah B, itu adalah C. Oke. Nah, faktor dari 3 itu berapa sih? Oke, plus 3 kan? Berarti antara plus 1 kali 3 atau min 1 kali min 3. plus Ya, 1 kali min 3. min Apa? 1. Min 1 kali min 3. Sorry. Itu kayaknya nggak bisa 2 deh, Crash. Itu kita ganti aja 4x deh, 4x. Jangan pakai 2. Gak bisa kah? Nggak bisa. Pakai 4 rumus gitu. ABS nanti kita. Nah, udah. Nah, gini. Kalau misalnya kita pakai rumus pemfaktoran, ini tuh pasti kita pilih angka yang membentuk 3, itu kan 3 kali 1 atau min 3 kali min 1, kan gitu. Ini kita pilih yang bisa membentuk si 4 ini ketika dijumlahkan. Ketika kita tambahkan, itu tuh membentuk plus 4 gitu. Coba kita tambahin deh, min 3 min 1. Itu tuh hasilnya berapa? Min 4 kan? Nah, tapi di sini kita punyanya 4, plus 4. Berarti kita harus cari yang membentuk plus 4. Berapa tuh? Ya plus 1, plus 3 gitu. Nah, itu berarti si faktor dari 3 itu bisa membentuk B atau bisa membentuk si 4 itu. Nah, sejauh itu paham nggak, Siar? Membelah diri katamu tadi. Kuat gitu ya. Gak apa-apa share. Nah, kayak gitu. Tapi kalau misalnya emang belum masuk, boleh kok ditanya dulu di mananya yang belum masuk gitu.
Santai aja share, Ya subuh masih benar. lama kok. Intinya pokoknya dia ketika dijumlah membentuk si C, ketika dijumlah membentuk si B, ketika dikali membentuk si C gitu. Wah, itu Nah, betul sih. kalau bisa kayak gitu, ya udah berarti itu benar. Kayak gitu. Nah, bedanya kapan kita pakai rumus ABC itu ketika kita dikasih persamaan yang kayak tadi yang aku buat sama Crash itu yang x kuadrat plus 2x plus 3 gitu. Nah, itu kalau difaktorin kan nggak bisa ya? Kayak faktor dari 3 yang bisa dijumlah membentuk 2 itu kan nggak ada. Kecuali kalau emang min 3 plus 1 atau plus 3 min 1 gitu mungkin bisa gitu. Gini kan, Iya benar. X kuadrat plus berapa nih? 2x plus 3. X kuadrat. Aduh, merah lagi, Cok. Wait, wait. X kuadrat Plus 2x plus 2x 2 plus 3. delay kah? Plus Delay 3. sama Ya benar. aja delay, Bro. Nah, Kalau kita cari faktor dari 3 kan itu tadi. Kita udah dapat bahwa plus 1 plus 3 dan min 3 min 1. Kan nggak ada yang membentuk 2. Jadi kita nggak bisa faktorin dia gitu. Nggak bisa. Kita harus masukin ke rumus. Rumus ABS. Tuh. Nah udah. Ciri-cirinya begini. Kalau dia nggak bisa, berarti dia nggak bisa difaktorin gitu. Kamela aman nggak Kamela? 1 tambah 3 sama dengan 4. Min Nah gitu. 1. 1 tambah 3. Emang 2 sih, tapi kalau min 1 dikali min 3 kan jadinya min 3. Iya benar. Kalau misalnya dia plus 3 itu emang udah nggak ada harapan. Kalau emang dia min 3 itu masih ada secercah harapan untuk kita memfaktorkan gitu. Paham? Yeay. Lanjut Crash, turunin rumusnya Crash. Kalau lupa gimana? Ya jangan dilupain lah. Ingat gitu. Dipahamin, makanya jangan diingat. Ya benar. Jangan dihafal, dipahamin. Ya, Paras Oke, Fitri. udah. Jelasin dulu ini. Gue nangis nih bakal mau jelasin. Jadi gini teman-teman. Bentuk X kuadrat plus B per A itu kita bakalan ubah ke bentuk kuadrat sempurna. Mia, apa sih itu kuadrat sempurna? Gue nggak ngerti. Kuadrat sempurna itu adalah ketika bentuk ini deh, bentuk A plus B kuadrat, dalam kurung A plus B kuadrat, atau dalam kurung A min B kuadrat. Nah, itu disebut kuadrat sempurna. Nah, kita jabarin dulu. Karena kita punya di kiri itu adalah X kuadrat plus B per A, Wait, ya apa, Bang? karena kalau yang nggak sempurna itu cintaku ke dia gitu. Udah, Waduh, paham? waduh. Oke, karena kita punya di kiri itu. Ntar guys, tenggoroku leher. Tenggoroku kering. Bentar ambil air dulu. Nah, karena yang kita punya itu adalah X kuadrat. X kuadrat plus B per AX, maka kita fokus aja ke yang plus ya. Ke A plus B kuadrat. Yang bukan minus lah istilahnya. Jabarin Crash. A plus B kuadrat itu kalau dijabarin kayak apa jadinya? Yang A kuadrat plus 2AB itu. Bentar.
Nah, kita tahu bentuknya kayak gitu. Sementara yang mau kita cari itu tuh cuman X kuadrat plus B per AX. Gimana ya jelasinnya? Misal nih, misal kita punya angka X kuadrat plus 4X. Nah, bentuk ini itu dari mana kita dapetinnya? Kita dapetin bentuk itu tuh dari dalam kurung X kuadrat plus 2 min 4. Enggak, jangan di min 4 dulu. Plus 2 kuadrat deh, Kres. Maaf, salah. Ini Enggak gitu. kurung kah? Iya, tapi kuadrat yang di X-nya hilangin dulu. X plus 2 kuadrat gitu. Nah, kalau itu dijabarin, kasih space, biar nanti bisa kita tulisin minus itu. Bentar guys, mungkin kalian masih bingung, tapi aku berusaha menjelaskan seperti yang aku tahu gitu ya. Itu sama dengan. Enggak, ke kananin lagi nanti biar kita bisa nulis minus gitu. Bingung Bisa sih, digeser, oke. bisa digeser kok. Nanti. Sabar dulu Siar, sabar dulu. Aku tahu bingung nih karena aku jelasinnya juga bingung. Gimana caranya gitu biar simple. Tapi ternyata nggak bisa simple, emang belibet. Misal X plus 2 kuadrat itu ketika dijabarkan hasilnya kan X kuadrat plus 4X kayak gitu. Langsung aja sih tulis 4X, ngapain pakai 2X, 2X. Sama aja deh. Iya, sabar. Nah, tapi bentuk yang di atas itu kita punyanya X kuadrat plus 4X gitu. Untuk seperti cara di matematika nih yang diajarin sama Babe. Untuk ngilangin angka itu, untuk kita ngilangin si 4 di belakang ini yang mengganggu ini tuh, kita apakan? Kita kurangin 4. Berarti ketika ruas kanan dikurang 4, berarti yang kiri juga harus dikurang 4 gitu. Nah, kira-kira nih, kalau penjabarannya kayak gini, kalian udah paham nggak cara dapetin si X kuadrat plus 4X-nya? Itu dengan mengurangi si bentuk kuadrat sempurna X plus 2 kuadrat itu dengan 4 gitu. Paham nggak? Kalau nggak paham tanya Kres, aku pusing. Walau Nah, intinya itu tuh bersumber bingung dikit kenapa bisa ada min 4. Gini Arin. Coba ke bentuk yang tadi Kres, bentuk yang tadi. Oke. Kita tadi punya bentuk X kuadrat plus B per AX. Bener nggak? Benar. Nah, aku misalkan si B per A itu dengan 4X. Biar kita gampang dulu, biar kalian tahu dulu itu tuh asal-usulnya dari mana gitu. Nah, semisal kalian udah tahu, ternyata si B per AX itu kita punya 4X di sini, zoom lagi guys ke itu. kemana? Ke situ. Ke yang 4X. Nah, kita mau bikin hasil yang kayak gini. Kita mau bikin hasil X kuadrat plus 4X. Nah, kita harus tahu dong, kita dapat itu tuh kalau kuadrat sempurnanya kayak gimana. Kalau bentuk kuadrat sempurnanya kan kita tadi dapat X plus 2 kuadrat. Nah, yang dimana kalau ketika kita jabarkan itu hasilnya X kuadrat plus 4X plus 4. Nah, tapi kita punyanya cuma X kuadrat plus 4X. Jadi kita harus hilangin si plus 4-nya ini. Caranya ngilangin ya dikurangi kedua ruasnya dengan minus 4. Kayak gitu. Oke, paham. Nah, berarti ini anggap sebagai fondasinya ya, awal mulanya. Sekarang balik lagi kita ke rumus ABC. Waduh. Nah, tadi kita udah tahu bahwa kita harus bentukin si X kuadrat plus B per AX ini menjadi bentuk kuadrat sempurna. Caranya yang ubah ya kayak tadi. Kayak kita menemukan si X plus 2 kuadrat
sebagai kuadrat sempurna dari X kuadrat plus 4X gitu. Intinya kayak gitu. Nah, sekarang kita ubah deh. Berarti perubahannya itu menjadi Ya, X X ada X nggak sih? bentar nih, gimana ya caranya biar nggak pusing? X plus B per 2A kuadrat min B per 2A kuadrat. Oke, aku tahu kalian pasti bertanya-tanyanya itu di sini. Kenapa 2A? Kenapa 2A gitu? Nah, kita lihat di sini. Makanya tadi aku kasih fondasi dulu, awalan dulu. 4X itu ketika kita jabarkan itu kan 2 itu kan 2 kali 2 ya biar dapat X. Gimana sih Kris cara jelasin? Aku pusing deh, aku bingung deh. Gimana sih? Kayak aku paham tapi aku bingung cara jelasinnya. Kenapa 2A? Coba ke catatan enggak, Ding. Sama aja coy. Babe tuh langsung ngasihnya gitu aja. Bentuk kuadrat sempurnanya. Ya, boleh. Speak. Coba. Karena tadi kan emang dibagi 2 ya, yang 2AB itu loh. 2AB itu kan yang nempel sama si X itu kan dibagi 2 kan. Ini belum Ya. dimasukin Gini. Oh ya. Thank you. Thank you, Makanya Winter. iya, makanya B per A kali X-nya itu dibagi 2. Jadinya B per 2A. Saya kok hilang? Bentar. Gini. Oh gini. Crash ke atas dulu, Crash ke enggak sih, enggak ke atas. Ke ini. Kan tadi persamaan awal kuadrat sempurna itu di A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Oh iya, betul. Nah, itu tadi kita udah ilangin si B-nya itu dengan dikurangin B kuadrat. Nah, tapi di sini kan kita ada 2 AB. Berarti si 2-nya itu agar menjadi 1, ya kita bagi 2 gitu. Kita anggaplah kita kali setengah gitu. Dikalikan dengan setengah. Makanya ketika dia dikalikan dengan B per A, itu nanti kita bakalan dapat hasil B per 2A. Karena B per 2A itu dikali setengah. Kali setengahnya itu untuk apa? Untuk ngilangin si 2 di AB-nya itu. Di persamaan. Sumpah kalau gue bisa lingkerin, gue lingkerin. Susah. Buat ngilangin yang itu. Gitu. Paham nggak teman-teman? Kayaknya masih pada bingung deh. Makanya pada diem. Iya, Itu pasti lu aman Arcia, karena lu udah pinter gitu. Maksudnya yang lain, kita kan mau berbagi. Tadi Amalia. yang plus oh Amalia udah. Oke. Yang plus Amalia. 4 dibagi 2 udah belum sih? Yang mana? Yang soalnya agak keluar tadi udah dengerin. Yang plus 4X per 2 itu loh. Yang nentuin faktor dari X kuadrat plus 4X itu kan udah kan ya? Udah. Nah, itu kan 4X-nya buat nentuin faktor X tambah berapa, itu kan si 4X-nya itu 4-nya dibagi 2 gitu kan. Nah, makanya si ini itu yang di tengah itu dibagi 2 juga. Aduh, ya udah kan ada Amali ini. Ya udah. Ya benar. Kurang lebih kayak gitu deh teman-teman. Pokoknya ini kan kita punya persamaan awalnya itu adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, aku udah bilang B kuadratnya itu tadi hilangnya dengan kurangi B kuadrat. Sama kayak tadi yang X plus 2 kuadrat itu kita kurangin 4 biar si 4-nya di belakang tuh hilang. Nah, bentuk
4x itu kan adalah bentuk dari 2AB. Sementara kita mau cari kita mau ilangin 2-nya biar nggak usah dikali 2 gitu. Ya udah, kita bagi aja biar dibagi 2 itu karena persamaan awalnya kan kita punya A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, B kuadrat udah hilang, udah pada paham nih, dikurangi pokoknya. Nah, tapi kita di sini mau nyari AB-nya. Kita mau nyari AB-nya tanpa ada embel-embel si 2 ini gitu. Makanya kita bagi 2 atau istilahnya kita kali setengah gitu. Nah, ya benar, dikali setengah. Makanya ketika kita aplikasikan di rumus ABC, di penurunan rumus ABC, itu kita kali si B per X itu dengan setengah. Makanya ketika dikali setengah, B kan tetap B. Jadi A-nya yang jadi 2A, kayak gitu. Makanya kita dapat X plus B per 2A. Gitu, kurang lebih. Nah, dikurangi dengan si B per 2A. Biar apa? Ya biar kayak tadi. Biar si itu ya yang dilingkarin sama Kres. Tadi kan bentuknya biar si plus B kuadratnya itu hilang gitu teman-teman. Kayak gitu. Mau nangis. Oke. Kita lanjut aja dulu. Nanti kalau emang udah sampai akhir kalian belum menemukan titik terang, udah pakai rumus jadi. Nggak usah dipahamin. Udah. Jangan membuat kepala kalian menjadi pusing gitu. Pakai rumus jadi, teman-teman. Pakai rumus jadi. Ya benar. Belajar dengan metode yang membuat kalian senang. Jangan belajar dengan metode yang membuat kalian pusing. Gitu. Makanya udah pakai rumus jadi aja. Tapi ini kita ulas dikit aja gitu. Dikit aja. Iya, sebenarnya kita juga mau pakai rumus jadi. Ya tapi kan kemarin banyak yang bilang pusing di ini ya, pusing di apa? Di penurunan rumus. Udah, turunin Kres. Rumusnya Kres. Anjay. Rearrange formula asik. Itu kan ya benar. Nah, sekarang tinggal otak-atik aja kayak udah Ini apa ya? pindah ruas. Bukan pindah tentu- ruas. Itu deh, salah tentukan ngomong. X-nya. Gimana tuh? X per B 2A kuadrat kurang. Ini kan tadi bentuk kuadrat sempurnanya. Kurang B per 2A kuadrat kurang C per A. Pindahin. Karena kita isolasi X-nya. Kalau bahasa Babe isolasi X-nya. Itu sama dengan Oke, ngantuk Kak. ngantuk. Nggak apa-apa, koreksi aja. X plus B per 2A kuadrat kurang B per 2A kuadrat plus B per 2A kuadrat sama dengan min C per A. Kode aja ya. Paham nggak? Paham lah. Paham ya. X plus B Bentar ya, aku tinggal ke belakang sama Kres aja dulu. kuadrat. Ini kan habis, ya enggak? Sama dengan min C per A plus B 2A kuadrat. Terus gimana? Kalau cara Babe tuh ininya dimasukin dulu. X ruas kanannya Babe selesaiin dulu. Plus B kuadrat sifat eksponen
sama dengan A kuadrat plus B kuadrat 4 A kuadrat. Aman li? Kuadrat sama dengan, kita samain penyebutnya ini sama ini. KPK-nya kan 4A kuadrat. Mana ya? 4A kuadrat. 4A kuadrat. Ini kan udah ada A-nya. Jadi dia cuma dikali 4A min C plus B kuadrat per 4A kuadrat. Aduh, nggak jelas ya? Stop dulu, Kres, Iya, stop iya. dulu. Ada yang nanya kah? Ini ya, Ciar nanya, C sama A-nya dapat dari mana? Dapat dari atas. Coba Kres, atas Kres. Yang itu, yang ini, yang kan persamaan awalnya itu adalah yang AX kuadrat plus BX plus C. Nah, tadi kita kan bagi A. Karena kita mau ngilangin si A-nya. Nah, makanya tadi kita isolasi si X kuadrat plus B per AX sama dengan minus C per A itu biar kita gampang ngurusin si kuadrat sempurnanya aja gitu. Makanya tadi aku suruh Kres buat sama dengerin aja dulu biar nggak pusing gitu. Tuh, jadi A-nya datang dari situ guys, dari atas gitu. Ini. Nah, udah, lanjut Kres, lanjut. Lanjut. Kok ada punya bunyi, Cak? Plus 2A. Banyak kali lah tulisnya nih. Min 4 AC plus B kuadrat per 4A kuadrat. Terus gimana? Kita hilangin kuadratnya ini. Ya nggak sih? Iya, Akarin. benar. Mari ya. Coret. X plus B per 2A sama dengan kalau bentuk ngikutin rumus ABC itu gini. B kuadrat min 4AC per aduh mepet banget dah. Kok A 4A kuadrat. Nih. Akar B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat. 2A. Oh, udah. Digituin. Sama nggak? Ini sama nggak? Sama. Sama kan? Benar. X Berarti plus B per 2A sama dengan akar B kuadrat 4AC per 4A kuadrat. Supaya X-nya sendiri bisa 2A balik. dong. Sorry. 2A dong. Aduh, kok gue malah gini, Cok. 2. Mana sih? Saya jabarin dulu. Kenapa ya? Kenapa yang dalam ini nggak diselesaiin? Tapi itu kan nggak boleh Kres karena dia operasi pengurangan. Akar 4 itu kan 2. A kuadrat itu berarti A. 2A. Aman li supaya X-nya sendiri
dikurang. Itu kurang ini, kurang plus minus B-nya. Iya, sabar. Hmm, akar itu plus minus, guys. Emang kadang dilupa coy itu. Ngantuk banget. Tapi karena kita sayang ya sama kalian, kita belajar malam-malam, guys. Nggak apa-apa. Hmm, hebat. Hmm, Duh, didepanin aja ya, supaya gampang. ya biar sama deh sama bentuk umumnya. Amanli, amanli. Aman. Nah, berarti udah dapet X-nya itu adalah yang itu. Duh, plus Sebenarnya minus. ya kayak tadi yang aku bilang, ini tuh cuman penurunan rumus. Kalau misalnya udah tahu rumusnya yang ini, ya udah pakai aja, ngapain dicari lagi ya? Kayak buang-buang waktu gitu. Udah dicariin sama ini, sama pendahulu matematikanya gitu kan istilahnya. Gak mungkin coy di UTBK ditanyain penurunan rumus ininya. Ya benar. Atau enggak Nah, kalian dapat soalnya terus mau pakai rumus, bingung mau pakai rumus apa, cari ini dulu. Kan gak mungkin coy. ya benar. Nah, ini kan baru kita tahu X kan. Nah, tapi kita tadi dapat plus minus di situ. Jadi kalau kata Babe, X1 itu pasti yang plus, nah X2-nya yang negatif gitu. X1 dan X2. Kayak gitu. X1 itu, ntar gue tulisin dah. X1 itu positif. X2 akar negatif. Udah aman gak? Ini rearrange formula guys. Emang susah cok. Nah, dapat kita kan juga tahu dari rumus ABC itu nanti kita bakalan dapat kalau X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Dan kalau X1 plus X2 itu apa sih? Apa ya? B per A ya? Minus B, min B per A. Nah, itu dapatnya juga dari mana? Dari sini. Dari rumus umumnya ini. Cuman setelah dikali dan disederhanakan, hasilnya tuh kayak gitu. Nah, gitu. Sebenarnya rumusnya udah sampai sini aja sih, guys. Udahlah, kalau misalnya emang pusing, udah lupain aja penurunannya, tinggal pakai aja rumusnya gitu. Nah, coba sekarang kita pakai si rumus yang baru kita dapat ini ke soal yang tadi, yang si faktor dari C itu nggak bisa membentuk B gitu. Coba ke situ, Kres. Sebentar, gue copy dulu. Mana yang tadi? Sebelah ya? Ini kah? Gede banget lagi coy. Sabar tulis Iya. dulu. Aduh. Iya, sama-sama, Reswell ya. X kuadrat plus 2X plus. Pasti otaknya udah capek cok. Ya, coy. Masukin. Yang mana A? Yang mana B? Yang mana tuh? Capek. Satu. Kocak. Udah. Kita giniin dulu lah. Apa? X-nya 1, B-nya 2, C-nya 3. Oke. Nggak usah X. ngadi-ngadi ya, Kamela. A-nya 1. B-nya. B-nya itu 2. C-nya berapa guys? 1 tambah 2. Enggak ya? Bukan tambah-tambah cok. Terus Udah, terus. tinggal masukin ke rumusnya. Min B itu berapa? Gini dong, Res. Apa? Itu X1 dulu. X1 biar kita bisa pakai, nggak usah plus minus gitu. Langsung jelas. Plus apa minus. Oke. Jadi kita pakai yang plus. Siap mom. Santai, tenang. X1 plus Kocak. ya. Jelas siapa? Heeh. Akarnya nggak sih? Yang plus. Iya, yang plus. B. B kuadrat, langsung aja 4.
Nggak usah belibet, Oke. 4 min Oke. 4. A kali C berapa, guys? A kali C ya 3, berarti 4 kali 3, 12. Waduh. Mana gua tulis gitu lagi. Oke, lanjut. Set. 2 kali A berapa? 2 kali 1. 2. Udah. Ih, pada pinter, 2, 2, 2. Nah, nah, terus 4 kurang 12 berapa? 8. Akar 8. Berapa akar 8? Aduh, nggak cantik lagi angkanya, Cok. Minus dong. Minus 8 dong. Minus 8. Iya, minus 8. Imajiner. Udah kelar, udah. Ini akarnya tuh nggak ada. Kita udah tahu ini tuh nggak punya penyelesaian. Jadi kalau nggak punya penyelesaian, itu berarti apa? D-nya itu Diskriminan. kurang dari 0 gitu. Coba Udah pakai guys, rumus kalau yang nggak ada, nggak usah dicari. Itu diskriminan itu apa sih? menyusahkan diri. B kuadrat kurang 4 Itu AC. dong. Itu Apa? nanggung banget tulis per 2-nya dah. Oke. Tulis crash, berduanya crash. Nanggung banget. Offside. Aduh. Ya Sorry, guys. betul. Min 8 kurang dari 0. Udah sampai sini doang. Udah nggak usah dicari. Dia nggak punya Bisa penyelesaian. nggak Kenapa nggak sih? punya? Ya udah, dia imajiner gitu. Bisa nggak sih sebelum pakai ABC pakai diskriminan dulu? Boleh, bisa. Nah, itu siapa tahu. Kalau plus 8 berarti bisa ya? Bisa, tapi angkanya nggak cantik. Pasti koma dia. 8. Itu kan berarti 2, sekian gitu. Karena 9 aja baru 3 kan gitu. Begitu. Udah kah? Udah. Bilangnya plus 8. 4. 4 kurang 2. Gimana sih? Iya, Ih, 2 nggak akar 2. 2 akar 2. Tapi kan itu Iya. kalau 0 ya ini ya akar 0 ya 0. Ya udah tinggal lanjutin yang depannya, kita lupakan yang di dalam akarnya gitu. Oh gitu yang dilupakan nih. Udah gitulah pokoknya kalian mah. Udah nge-lag banget HP gua. Udah guys. Sampai gitu. Oke, boleh nanya. Boleh dong, ngapain enggak? Ngajarin. Diskusi, Bro. Iya, Cok. Kita nggak ngajarin. Kalau misalnya ada yang salah dari tadi kita jelasin, tolong dikoreksi gitu. Biar kita nggak semuanya tersesat di jalan. Sering-sering bakalan diskriminan itu ini rumusnya kan B kuadrat min 4AC itu yang rumus diskriminannya. Apa ya? Bentar. Aku sedang memikirkan. Gimana ya? Gua belum makan, Cok. Ya siapa suruh anjir? Makan gitu. Oke. Makan. Sambil makan nih gua. Ya mangga. Bentar. Gimana ya? Diskriminan itu istilahnya gini, apa? Ih, kocak, udah di kepala gue banget, lupa. Jangan gue deh, kepala aku banget. Itu tuh istilahnya gini nih, nilai yang ada dalam persamaan kuadrat untuk gini, kalau misalnya di persamaan kuadrat, kita kan definisi awal yang dikasih sama Babe itu adalah untuk menentukan solusi gitu, solusi atau akar-akar. Nah, diskriminasi itu fungsinya untuk
untuk tahu ada berapa solusi dari suatu persamaan kuadrat gitu istilahnya. Berarti kalau misalnya makanya nanti kita bakalan tahu bahwa kalau misalnya D-nya itu 0, D-nya sama dengan 0, akarnya kan bilangan real. Dan kembar, maksudnya cuma 1. Pokoknya kalau sama dengan 0, dia 1. Penyelesaiannya berarti X-nya cuma ada 1. Kalau D-nya lebih dari 0, kita bakalan dapat X1 dan X2 yang nilainya tuh beda. Nah, kalau misalnya D-nya kurang dari 0, kayak yang kita dapat tadi, ya berarti akar-akarnya nggak real atau imajiner. Nah, kalau misalnya aku ditanya lagi nih, dapat rumus diskriminan tuh dari mana? Tanyain aja ke Babe, tanyain ke Kres boleh deh, atau tanya ke Arsyah. Aku nggak tahu deh. Itu emang tiba-tiba muncul. Bukan tiba-tiba muncul, pasti ada gininya. Tanya Babe guys. Ya Gue benar. bodoh. Tapi intinya diskriminan itu biasanya dipakai buat kita tahu solusi dari persamaan itu berapa gitu. Apakah dia hanya ada satu akar-akar atau ada dua, atau nggak ada sama sekali kayak gitu. Kuak, 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 kuak. Itu Arin. Jadi gitu. Maaf banget penjelasannya nggak jelas gitu ya. Tapi intinya kayak gitu. Biasanya kalau diskriminan itu bakalan disebutin di soal. Misalnya diberikan persamaan ini dengan solusi dengan satu solusi gitu. Kalau udah disebutin satu solusi berarti D-nya itu sama dengan 0, diskriminannya itu sama dengan 0. Kayak gitu. Berarti nanti itu kalau di soal udah disebutin kayak gitu, itu bisa mempermudah kita. Ketika kita masukin ke rumus ABC, itu yang di dalam akar itu tuh nggak perlu kita cari lagi. Kenapa nggak perlu kita cari? Karena kita udah tahu diskriminannya itu 0. Jadi nggak usah dihitung, kayak gitu. Gitu deh. Kirimkah catatannya? Jelek banget coy nih. Terima. Berantakan banget bro. Kirim aja kayak, masa udah jelasin kagak ada arsip? Ya nggak apa-apa, jelek-jelek dikit lah. Ya udah. Ini apa ya?